Kita tadi yang disampaikan oleh Ketua PW mengalami tantangan yang sangat berat sekali ke depan. Kemarin baru satu kejadian di Kerawang, pemukulan, kemudian pengeroyokan anggota kita, kiai kita. Maka kemudian langkah yang kita instruksikan adalah segera kawal proses hukum oleh PC setempat, baik itu Kerawang maupun Bekasi. Dan kita meminta pihak kepolisian 1x24 jam agar menuntaskan siapa dalam pengeroyokan terhadap sahabat-sahabat kita dan kiai-kiai kita. Tetap satu komando, tetap satu barisan, jangan bertindak sendiri-sendiri. Dan kita mensinyalir memang ada banyak kejadian-kejadian terakhir ini yang juga upaya memprovokasi agar kita kemudian bertindak masing-masing di semua daerah. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan kewaspadaan, kita perlu meningkatkan kesolidan, militansi, dan saya ingin bahwa seluruh sahabat-sahabat Banser Jawa Timur dan seluruh sahabat-sahabat Ansor satu komando dengan pimpinan pusat. Setuju? Siap? Oke. Ini menandaskan bahwa kita organisasi yang solid. Tidak mudah orang memecah belah, tidak mudah orang menggerakkan apapun tanpa instruksi pimpinan pusat, sahabat-sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 930 TV. Sahabat-sahabat yang saya hormati dimanapun juga berada, terbongkar siapa yang dalangi di balik kejadian yang ada di Kerawang. Kenapa seperti itu? Karena ini sudah viral, disinyalir ada 3 pelaku dan ternyata ini membuat kita kaget semua bahwa yang melakukan itu adalah orang-orang yang dimobilisasi dari luar, bahkan ada dari Jakarta. Karena itu dari situasi yang ada terbukti bahwa kembali yang melakukan persekusi terhadap Banser dan Pak Kiai di Kerawang itu adalah mereka para oknum-oknum FPI ya, FPI Reborn lah, kira-kira seperti itu. Tentu ini membuat pimpinan Gerakan Pemuda Ansor, Panglima Besar Banser marah besar, dan termasuk pimpinan pusat dalam hal ini Ketua Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor juga ikut bersuara atas kasus ini. Seperti apa pernyataan daripada Ketua LBH Ansor Pusat, ini kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Dendi Zuhairil Finsa SHMH selaku Ketua Pimpinan Pusat LBH GP Ansor. Dengan ini mengutuk keras kejadian pengeroyokan di Rengas Dengklok terhadap Banser dan Kiai. Kedua, kami meminta aparat kepolisian Resor Karawang untuk segera menangkap terduga pelaku yang melakukan penganiayaan pengeroyokan terhadap Banser dan Kiai di Rengas Dengklok. Ketiga, pasal 170 KUHP, pengeroyokan, pengerusakan terhadap benda dan barang, ancaman hukum 5 tahun, sudah bisa langsung ditangkap dan ditahan. Keempat, seluruh kader Ansor dan Banser harus tetap dalam satu komando Ketua Umum Haji Adin Jauharudin. Kelima, semoga polisi semakin presisi. Siapa kita? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan telah beredar video bagaimana para pelaku ini bermunculan di media sosial. Oleh karena itu kita berharap bahwa betul-betul pihak kepolisian Republik Indonesia melakukan tindakan tegas terhadap mereka ini, para pembegal di jalan. Saya lebih enak menyebutnya mereka ini adalah begundal, para preman-preman yang berkedok agama, yang sengaja memang melakukan persekusi terhadap Banser dan Kiai. Ya, mirip-mirip tindakan PKI yang dilakukan oleh mereka ini. Sedang rame-rame konvoi menuju Karawang untuk melakukan persekusi Kiai Imaduddin dan Tubagus Mogi.
Pasukan berangkat usir si Imad dari kota Karawang, dari DKI, Tangerang, Indramayu, Purwakarta, Bekasi, dari luar daerah Bogor udah pada merapat ke lokasi. Nih, kita lagi berangkat menuju lokasi. Sekarang sama besok, pasukan siap-siap. Seperti kejadian awal, Tubagus Mogi dan rombongan menuju transit acara haul dan pelantikan PWI dan LS Karawang. Tiba-tiba diserang preman. Dan seperti di VT inilah wajah yang diduga sebagai aktor penyerangan Tubagus Mogi dan rombongan. Tidak hanya satu preman saja yang menyerang. Ada aktor lain juga, seperti dalam VT menyerang mobil yang ditumpangi Tubagus Mogi dan rombongan. Persekusi Tubagus Mogi di Karawang. Tolong persekusi Tubagus Mogi di Karawang. Ini gak ada yang membantu ini, gak ada kepolisiannya. Iya udah Pak. Parah nih. Astagfirullahaladzim. Kekerasan deh. Woi, nggak ada. Video. Nggak ada. Polisi. Nggak ada Pak. Panitia, tolong telepon panitia, Ustaz. Pak Ji, tolong telepon panitia, Pak Ji. Astagfirullahaladzim. Ayo, mobil kita dihancurkan. Halo. Balik. Iya udah ini Pak. Udah. Balik Kak. Oh Bang. Oh. Balik. Di video Kang, video. Iya udah. Belum enggak ada. Udah Bang, Seperti yang Anda lihat VT sebelumnya, ternyata preman bayaran yang diduga dari klan Baalwi ini ada 3 orang. Dan ini orang yang diduga aktor yang ketiga, Jancuk. Pintu angkat. Tutup. Kunci. Tolong. Bantu ini. Ya, coba. Ini kita dipersekusi. Ini kita parah ini. Ayo kita keluar yuk. Kita sebagai anak bangsa yang selama ini terus mengalah dan mengalah atas persekusi, wajib menyala bosku. Dukungan moral terhadap korban persekusi wajib kita gelorakan. Nah, ini hancur nih, spion hancur. Dan ini nih. Dan untuk Mas Bro Banser, bersabar ya. Ketua Ansor Banser PBNU sudah berupaya keras untuk mencari keadilan dan mengungkap siapa dalang di balik persekusi dan kerusuhan Karawang. Dan ini detik-detik Ansor Banser Karawang mendatangi Polres Karawang Divisi Jatranras, melaporkan kejadian persekusi anggota Banser. Saya kira memang parah dan sangat kejam lah tindakan yang dilakukan oleh mereka ini. Oleh karenanya sekali lagi saya berharap tidak ada jalan lain bagi kita semua ini, khususnya mau melihat ketegasan daripada pihak kepolisian Republik Indonesia. Jangan sampai kemudian main-main dengan kasus ini, karena ini resikonya terlalu besar. Pertama,
karena Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor selaku panglima besar Banser itu juga sudah bersuara, ditambah dengan Ketua LBH Pusat juga sudah memerintahkan pasukan LBH yang ada di Kerawang untuk mendampingi kasus ini, sehingga saya punya keyakinan polisi tahu risikonya bagaimana kemudian kalau penanganan kasus ini tidak berjalan dengan baik. Apalagi misalnya kalau pihak kepolisian ogah-ogahan menganggap bahwa kelompok ini berbahaya kalau dihukum. Itu saya kira pertimbangan yang sangat keliru dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan penting juga bagi Pak Kapolri untuk mengatensi kasus ini. Jadi sekali lagi, siapapun yang terlibat, kalau saja memang hari ini masih berseliweran dan polisi tidak bertindak, maka wajar saja kalau kemudian Ansor Banser itu melakukan tindakan sendiri dengan menangkap orang ini dan membawa ke kantor polisi. Saya kira demikian sahabat ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.